Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Iko dari S1 Pendidikan Matematika ITSNU Pasuruan. Hai semuanya, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang interpolasi. Interpolasi itu teknik mencari harga suatu titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Misalkan saya punya data interpolasi cara tempuh jarak pada waktu. Kita bisa melihat di dalam tabel, ketika jaraknya 50 meter, waktu yang dibutuhkan 3 detik. Ketika jaraknya 90 meter, itu waktu yang dibutuhkan dalam 4,2 detik. Berapa jaraknya ketika waktu tempuhnya 3,25 detik? Berdasarkan data ini kita bisa mencari. Begitu juga misalkan teman-teman ingin mengetahui ketika jaraknya 45 meter berapa detik waktu tempuhnya. Dengan pola interpolasi dan data interpolasi di atas, teman-teman bisa mencari itu. Interpolasi ada beberapa jenis yang akan saya bahas. Adalah interpolasi linier terlebih dahulu. Ini adalah interpolasi linier. Teman-teman juga sudah tahu bahwa persamaan garis lurus, misalkan dia mempunyai dua titik kayak titik 1 dan titik kedua, dan kita ingin mencari titik nilai Q berapa dan X dan Y nya berapa, maka kita akan melibatkan operasi dari X2, Y2, X1 dan X1 sehingga persamaannya didapat adalah Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Ini algoritma interpolasi linier. Yang pertama kita menentukan dua, yaitu kedua titik dengan koordinat masing-masing berapa nilai X1 Y1 dan X2 Y2. Lalu yang kedua kita tentukan nilai X yang ingin kita cari. Yang ketiga memasukkan rumus menghitung nilai. Dan yang keempat yaitu baru kita dapat menampilkan nilai titik yang baru. Tentu saja itu adalah nilai Q dengan koordinat X, Y. Misalkan ini saya punya data tentang X dan Y. Di sini kalau kita lihat, teman-teman juga bisa lihat hubungan polanya seperti apa sih antara X dan Y. Ini kuadrat ya. Ketika X-nya min 3, Y-nya 9. Ketika X-nya 2, Y-nya 4. Sampai X-nya 7, Y-nya 49. Persamaan ini bisa dikatakan persamaan Y sama dengan X kuadrat. Nah, tentukan harga ketika X-nya 6,5. Kemudian bisa dilakukan sebagai cara yang pertama. 6,5 itu terletak di antara X sama dengan 6 dan X sama dengan 7. Sehingga kita pakai rumus atau kita masukkan ya. Lalu cara yang kedua, saya memakai X-nya 1 dan X2-nya 7. Kita coba pakai Excel ya. Baik, alternatif 1. Kita kan ingin mencari nilai X sama dengan 6,5 ada di antara 6 dan 7. Maka kita pakai SK sebagai X1 6 dan XK plus 1 sebagai X2 sama dengan 7. Kita hitung Y-nya ya. Y sama dengan YK plus X min SK per XK plus 1 min XK dikali dengan YK plus 1 min YK dan hasilnya adalah 42,5. Lalu alternatif yang kedua, X1-nya di sini 1, X2-nya menggunakan 7. Kita hitung ya.
Y sama dengan YK plus X min XK per XK plus 1 min XK dikali dengan YK plus 1 min YK. Nilainya 45. Kemudian kita hitung errornya. Kalau kita lihat pola X terhadap Y, ini polanya adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi ketika nilai X-nya 6,5, teman-teman bisa hitung berapa nilai Y-nya. Kalau polanya X kuadrat, berarti kan 6,5 dikuadratkan menjadi 42,25, nilai yang sebenarnya. Lalu dengan pola interpolasi kita dapat nilai 42,5 dan 45 dengan dua alternatif. Kita hitung errornya, mana yang lebih sedikit. Sama dengan absolut 42,5 dikurangi dengan 42,25 dikali 100, 25%. Lalu ini sama dengan absolut 45 dikurangi 42,25 dikali 100, 275%. Dari nilai ini apa yang dapat kita dapatkan? Jika kita bandingkan kedua hasil tersebut, kita akan lihat kesalahan mutlak. Ketika Y-nya 42,5 itu hanya 25%. Ketika Y-nya 45 itu tinggi sekali, 275%. Artinya terlihat bahwa Y sama dengan 42,5 lebih akurat. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil interval antara titik nada, hasil perkiraan interpolasi akan semakin membaik. Terima kasih banyak, selamat belajar dan selamat mencoba.